Jadi inilah proyek kami lah Kotoni. Nah, nama proyek kami itu adalah VSPN Project Kotoni. Proyeknya itu apa? Itu proyek untuk menyelesaikan isu-isu sosial di Indonesia. Terutama kami, terutama kami itu lebih fokus pada bidang kualitas hidup Kotoni. Nah, menurut Kotoni, kualitas hidup Kotoni itu gimana? Sebagai warga negara Indonesia, kualitas hidup Kotoni di negara Indonesia itu gimana? Mungkin dari segi ekonomi, keluarga, ataupun pasangan lah. Aman-aman aja ya Kotoni. Oke, oke. Nah, jadi ada 3 hal Kotoni yang mempengaruhi kualitas hidup Kotoni. Yang pertama itu adalah lingkungan hidup. Nah, Kotoni tahu gak WHO itu apa Kotoni? Oke, oke. Jadi ini ya Kotoni. WHO itu adalah World Health Organization atau bahasa Indonesianya itu Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi mereka itu yang merekomen kita untuk menggunakan masker pada tahun lalu, yang pada saat kita lockdown itu, Kotoni. Nah, mereka itu mengatakan bahwa 7 juta kematian di seluruh dunia itu per tahunnya dikarenakan oleh namanya lingkungan buruk Kotoni. Nah, lingkungan buruk itu contohnya kayak mana? Contohnya itu kayak di gambar ini Kotoni. Laut yang penuh sampah, banyak limbah-limbah radioaktif lah bisa dibilang yang ada di laut dan masuk ke makanan kita Kotoni. Nah, ini kira-kira nih lingkungan Kotoni itu gimana? Bersih nggak menurut Kotoni? Oke, bersih banget lah ya. Berarti Kotoni sering bayar biaya tukang sampah. Oke, oke. Nah, tadi kan aku bilang kan itu soal makanan yang dari lingkungan buruk itu lingkungan buruk itu juga bisa sampai masuk ke makanan. Nah, makanan itu juga mempengaruhi artinya itu makanan itu mempengaruhi dengan kualitas hidup kita Kotoni. Nah, tuh. Menurut Kotoni nih, di antara healthy food sama junk food, Kotoni lebih sering makan mana? Oh, Kotoni nggak tahu bahasa Inggris ya. Jadi, healthy food itu maksudnya makanan yang sehat. Sementara junk food itu makanan-makanan cepat saji, yang seperti burger, pizza, spaghetti, dan lain-lain lah Kotoni yang berminyak-minyak banyak. Kotoni lebih prefer makan yang mana? Dan lebih sering makan yang mana Kotoni? Dua-duanya. Oh, oke. Mau diseimbangkan gitu ya Kotoni. Oke. Pertahanan ya Kotoni. Aku pun juga begitu Kotoni. Terkadang kita pun ya walaupun kita makan makanan yang sehat juga kita pengen juga punya rasa pengen kan untuk makan makanan yang enak-enak gitu kan Kotoni. Nah, oke, oke. Jadi ada terus selain makanan tuh ada stres juga Kotoni yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, stres yang berbahaya ini, yang berat-berat banget lah, yang berbahaya banget Kotoni, dan bahkan bisa mempengaruhi kualitas hidup kita secara drastis Kotoni. Contoh-contoh efek berbahaya dari stres itu apa aja? Ada kanker, penyakit jantung, masalah berat badan, depresi dan kecemasan, rambut rontok, dan sindrom metabolik Kotoni. Gitu. Nah, apabila kena kanker itu bisa bahaya banget Kotoni. Nah, seputar tentang kesehatan ya Kotoni masih ingat berarti WHO tadi itu apa yang Bram jelaskan tadi itu. Oke, jadi kata WHO nih Kotoni. Nah, Kotoni, bayangin nih efek stres berat itu bisa membuat kanker loh Kotoni. Nah, kanker itu penyakit kritis loh Kotoni. Berarti kalau menurut Kotoni itu penyakit kritis itu bisa nggak menyerang siapa saja? Ya, betul sekali Kotoni. Penyakit kritis itu bisa menyerang siapa aja Kotoni. Nah, bahkan menurut WHO, Kotoni masih yang antar itu WHO. Nah, 80% penduduk Indonesia menderita kondisi penyakit kritis dulu Kotoni sebelum meninggal. Jadi ibaratnya tuh
4 dari 5 orang itu mengalami penyakit kritis dulu terus meninggal. Sisanya itu mungkin terkena bencana alam, eee, mungkin kecelakaan, atau mungkin ada hal-hal yang buruk terjadi pada dia. Nah, itu pun juga mereka juga mengatakan peluang salah satu anggota keluarga terkena penyakit kritis adalah 100%. Nah, berarti dan misalnya ada Bapak A lah ini contoh nih, Bapak A ini berkeluarga dan nah menurut data dari WHO tuh pasti salah satu dari mereka itu akan terkena 100 akan terkena namanya penyakit kritis nih. Dan itu udah dijamin kan nih. Nah, seputar tentang penyakit kritis. Nah, contoh-contoh penyakit kritis itu kayak mana nih? Nah, 4 dari 5 orang bisa jadi terkena penyakit kritis dulu sebelum meninggal dunia. Jadi sisanya itu mungkin terkena bencana alam, terkena kecelakaan, ketabrak mobil nih. Nah, namanya penyakit kritis kan bisa nyerang siapa aja kan. Nah, menurut Tony, contoh-contoh penyakit kritis itu yang paling sering lah Tony dengar mungkin. Apa aja Tony? Oh, gitu ya. Oke. Stroke. Oh, betul sekali Tony. Stroke juga merupakan penyakit kritis Tony. Terus ada alergi juga, sakit jantung, gagal ginjal dan kanker Tony. Nah, dari 4 hal itu penyakit kritis itu menurut Tony mana yang paling berbahaya Tony? Kanker. Oh, kalau boleh tahu nih Tony milih penyebab alasan Tony milih kanker itu karena apa Tony? Apakah ada mungkin kerabat, teman, mungkin tetangga lah yang pernah mengalami hal yang serupa Tony? Oh, oh, kerabat ya. Jadi siapa? Oh, nenek. Nah, pas itu nenek Tony itu terkena penyakit apa? Kanker apa spesifiknya itu? Oh, kanker darah. Oh, berduka cita ya Tony. Tapi kalau boleh tahu ya nih Tony, biaya pengobatan untuk kanker darah itu berapa Tony? 2 M-an ya. Oke. Kurang lebih segitu Tony. Bener kali Tony. Kurang lebih biaya pengobatan kanker itu 2 M Tony. Nah, menurut Bram itu mau kasih analogi Tony. Menurut Tony itu ini gambar apa Tony? Gunung es, betul sekali. Ini adalah gunung es. Nah, ibaratnya itu penyakit kritis tuh sama seperti dengan gunung es. Gunung es itu cuman yang terlihat ini cuma bagian atasnya doang. Beban-beban yang terlihat di bagian atasnya doang. Seperti apa contohnya itu? Seperti namanya biaya pengobatan lah. Tuh. Cuman biaya pengobatan itu sekitar 200 juta sampai 1 miliaran Tony. Nah, sementara beban-beban yang tak terlihat itu, nah terus ada bagian besar yang tak terlihat di bawah laut itu adalah beban yang tidak terlihat, yang tidak dipikirkan sama orang lain lah. Nah, ini ya, mungkin Bram mau kasih contoh nih Tony. Nah, misalnya si Bapak A ini terkena kanker darah. Nah, menurut Tony mau rekomen ke negara mana? Ke negara Singapura, Malaysia, atau nggak Jepang untuk pergi berobatnya? Ke Jepang. Oh, aku juga setuju sih Tony. Ke Jepang ya berarti. Nah, menurut Tony itu pergi ke Jepang itu perlu biaya nggak?
perlu kan. Nah, biaya pengobatan tuh ke Jepang tuh biayanya tuh pasti mahal untuk pergi ke sana. Belum lagi bisnisnya itu mungkin dibayarin begitu aja, yang tidak ada yang mengawasi. Terus nggak, kalau bisnis dibayarin, menurut Kotoni bisa gak bapak ini dapatin gaji lagi, dapatin income lagi lah, dapat pendapatan lagi? Pelanggan masih percaya gak untuk beli sama bapak A lagi? Enggak kan? Nah, itu got nih, itu bobot-bobot yang tidak terlihat Kotoni. Beban-beban yang tidak terlihat itu bahkan membuat total kerugian 5 kali lipat dari biaya pengobatannya Kotoni. Nah, jadi gini kan nih, Bram mau ngasih solusi nih Kotoni. Nah, contohnya nih Bram kasih ilustrasi lagi ya. Nah, ada suami suami dan istri yang sudah menikah. Mereka udah bekerja dan mereka bekerja untuk mendapatkan namanya income. Nah, income itu digunakan buat apa? Buat biaya hidup dan tabungan atau enggak investasi Kotoni. Nah, tabungan atau investasi ini bisa digunakan buat namanya tujuan keuangan. Kalau saya sebut tuh. Nah, ada tujuan keuangan itu ada mungkin biaya pendidikan anak, dana darurat, dan dana pensiun. Nah, itu tuh tujuan keuangan rata-rata tiap keluarga. Dan bahkan menurut aku itu sendiri, itu tujuan keuangan mamaku kalau nih. Nah, kau ini setuju juga dengan tujuan ketiga hal ini? Setuju kan? Nah, ibaratnya lah, si bapak, si suami A ini, kita panggil aja bapak A. Si bapak A ini umurnya 35 tahun, tidak merokok. Dan dia bayar ke bank itu sebesar 10 juta per bulan. Dan sudah membayarnya itu selama 1 tahun. Amit-amit dia terkena penyakit kanker. Nah, dan biaya pengobatannya itu 2M. Kira-kira bang mau bayar gak koton nih? Tentu, bang gak mau bayar. Jadi, bapak A itu mau keluarin duit itu pakai apa? Kalau bang gak mau bayar, ya pasti mau keluar pakai duit sendiri. Nah, tapi kan ibaratnya kan ini terdesak kan, bayarnya harus cash. Nah, dia itu mau gak mau harus dapetin uangnya dari mana menurut Koton nih? Oke, jual. Nah, jual apa? Betul, jual aset. Nah, tapi menurut Koton nih, jual aset itu bagus gak? Pilihan terbaik gak? Dari mungkin aset-aset itu contohnya seperti jual rumah dan mobil. Itu pilihan terbaik gak Koton nih? Enggak kan? Kenapa? Karena rumah dan aset itu adalah kebutuhan kita juga Koton nih. Kebutuhan si bapak A juga orang nih. Jadi kalau bapak nggak punya rumah, anak mau tinggal di mana? Istri mau tinggal mana? Mau ke kerja itu kayak lewat apa? Nah, terus pinjaman, mau minjam lah si bapak ini. Kira-kira ada teman yang mau ngasih pinjam 2M kota nih, sebesar itu kota nih? Ada nggak mau kasih pinjam bapak ini 2M? Enggak kan? Belum lagi mungkin pinjaman online, pasti ada limitnya juga tuh. Nah, berarti pinjaman online bukan ya pinjam-pinjam duit dari kerabat atau online tuh bukan. Nah, pilihan terakhirnya itu adalah sumbangan. Nah, tapi tunggu sumbangan tuh mau terkumpul sampai berapa lama kan? Kotanya. Bapak ini udah kondisi kritis. Kondisi kritisnya udah harus segera diselesaikan. Kalau enggak nanti komplikasi lebih banyak lagi kan. Jadi otomatis sumbangan bukan opsi. Nah, menurut Kotanya ada gak opsi lain? Tidak ada kan Kotanya? Ya udah, berarti bank itu bukan opsi yang bagus. Nah, kita bilang lah bapak A ini beli asuransi kesehatan. Nah, tapi menurut Kotoni, bapak A ini membeli menurut tapi Kotoni sebelum itu pernah nggak punya asuransi?
Belum. Oke, bagus. Jadi asuransi kesehatan itu adalah 10 asuransi kesehatan yang dibeli Pak A ini sebesar 4 juta per bulan dan itu udah bayar setahun. Terus aman-aman terkena penyakit kanker. Nah, biayanya juga sama 2M. Menurut Koton ini, asuransi kesehatan mau bayar gak? Nah, itu tergantung Koton nih. Tergantung sama Bapak A itu beli yang mana. Kalau misalnya asuransi asuransi beli sama Bapak A adalah interlimit jenisnya, maka itu nggak bakal dibayar karena tergantung sama limitnya. Nah, ini contoh ada nasabah yang membeli polis interlimit. Biaya yang diajukannya itu sebesar 1,9 M. Sementara yang di cover itu 150 juta. Nah, yang berarti inner limitnya itu ada 150 juta. Bayangin ya Koton nih. Bayar capek-capek sebesar 48 juta buat setahun. Kira-kira itu untung nggak Koton nih? Enggak kan? Itu kan cuma dibayarnya 150 juta. Nombok 1,7 M. Tuh, itu jumlah yang harus dibayar oleh nasabahnya itu sendiri. Nah, terus ada jenis kedua nih, namanya sesuai tagihan. Nah, ada ini contoh nasabah yang beli asuransi sesuai tagihan. Nah, sesuai namanya, asuransi sesuai tagihan itu dia akan mengcover biaya yang diajukannya full sesuai tagihan yang diajukan oleh dokter. Tuh. Biaya pengajuannya itu sebesar 4,4 M. Gede banget kan Koton nih. Nah, yang di cover berapa? 4,4 M juga. Nah, itu di cover full oleh asuransi kesehatan Koton nih. Nah, tapi namanya asuransi kesehatan, selama kita lagi sakit, penyakit kritis, bisa kerja nggak si bapak ini? Nggak kan? Kalau nggak bisa kerja, menurut Koton ini masih bisa nggak dapatin pendapatan lagi? Benar, nggak bisa juga. Nah, kalau tabungan gimana? Masih ada nggak menurut Koton nih? Tidak, tentu saja kan tidak. Nah, kenapa tidak? Karena ada sesuatu yang terus nambah Koton nih, yaitu adalah biaya hidup. Nah, biaya hidup itu nambah terus Koton nih. Belum lagi akhir-akhir ini mulai adanya itu namanya inflasi. Nah, kira-kira nih asuransi kesehatan mau bayar gak Koton nih? Mau bayar gak si bapak ini? Semua kerja income-nya itu mau gak ditanggung sama mereka? Nggak kan? Nah, berarti asuransi kesehatan itu bukan opsi. Nah, untungnya saya punya lebih baik lagi daripada asuransi kesehatan. Nah, namanya FSP. Kau ini pernah nggak dengar Financial Stability Program atau FSP? Nggak pernah. Oke. Jadi ini Bram mau kasih contoh. Nasabahnya itu contohnya si bapak A tadi itu bayar 4 juta per bulan. Terus amit-amit terkena kanker, biaya pengobatan 2 M. Kira-kira bapak A ini mau nggak dibayarin sama bapak A ini bakal nggak dibayarin sama FSP? Betul, bakal dibayarin dengan menggunakan namanya kartu sakti. Nah, kartu sakti itu apa bakal sediain apa aja? Nah, dia itu juga bakal sediain namanya rawat inap, biaya cover full sesuai tagihan dengan kamar VIP one bedroom untuk seumur hidup ini. Dan itu berlaku di negara All Asia dan Australia untuk nih. Nah, Bapak A ini juga akan mendapatkan namanya income replacement sebesar 1 M, 1 miliar. Nah, Cotton ini nggak tahu nggak itu income replacement itu apa? Betul sekali, itu adalah pengganti biaya pendapatannya. Jadi ibaratnya itu pendapatan itu ditanggung oleh FSP. Nah, menurut Cotton ini, Bapak A perlu bayar lagi nggak? Oke, congrats Pak. Nggak perlu bayar lagi. Bapak A ini bakal nggak
bakal ditanggung semua itu biaya FSP-nya hingga Bapak A itu udah berumur 65 tahun dan itu dijamin loh Kotoni. Nah, dia itu juga amit-amit kalau Bapak A dipanggil Tuhan, Bapak A, pewarisnya itu akan mendapat 2M lebih Kotoni untuk dana warisannya. Terus dia juga akan mendapatkan namanya investment return lah Kotoni. Nah, investment return itu apa? Dana yang dibayar oleh Bapak itu bakal balik lagi ke dia. Jadi ibaratnya ini kalau udah bayar 40 setahun berarti udah 48 juta. Itu bakal balik lagi ke pewarisnya. Dia juga mendapatkan namanya special benefit lah kota nih. Nah, special benefitnya itu apa? Nah, dia itu akan didapatkan special benefit yaitu rawat jalan di tahun ketiga atau bulan ke-25. Nah, kira-kira nih kota nih dari tiga itu mana yang paling bagus?